Shalom. Saya percaya hari ini Tuhan terus bekerja dengan luar biasa di tengah kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sekalipun kita beribadah secara online, kita percaya hadirat Tuhan tetap melawat dan memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan untuk beribadah secara online Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di ruangan kami Tuhan, di ruang tamu kami Tuhan, di kamar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mendapat breakthrough yang baru Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau lawat setiap kami Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah kita bangkit. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita pulang tidak sama dengan kita datang. Kita membawa berkat, kita membawa mukjizat, kita membawa kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Amin. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo sambil lompat, Allah bangkit bersorak keras. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat kami bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya jemaat katakan, gerakkanlah. Mana suaranya? GBI jemaat host. Tunjukkanlah. Serahkan musuhmu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo tepuk tangan di atas kepala. Ayo lagi tepuk tangan yang keras. Sama-sama. Musuh dikalahkan, umat kami bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo mana anak mudanya? Lompat, yang keras.
percaya Allah kita dahsyat. Angkat tanganmu sambil katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat sekarang tepuk tangan. kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Allah kita hebat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Ora laba syakara laba laba laba. Ora laba syakara laba 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 laba. Ora laba syakara laba. Ora laba syakara laba laba laba. Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita mau sembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Katakan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih untuk penebusanmu. Terima kasih untuk darahmu. Untuk menebus kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari angkat hatimu. Sembah Dia. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, katakan haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kasihmu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sekali lagi katakan, Engkau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami.
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat. Sekali lagi katakan ku kagum. Kami kagum Tuhan akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Keras lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan dalam ibadah online hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, buat hari ini, untuk kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami akan mendengar sebagaimana firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada, pengurapan-Mu mengalir buat setiap kami. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Memberikan gairah yang baru buat setiap kami. Untuk kami bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Pada saat teduh, saya tanya Tuhan. Ya, tiba-tiba ada WA masuk di handphone saya. WA itu mengatakan, Rudy. Saya tahu ini pasti ada sesuatu. Ini teman SMA saya. Ya. Terus saya tanya, kenapa? Ada apa bro? Ya. Aku jenuh nih, aku bosen nih. Ya. Padahal dia salah satu pelayan Tuhan. Ya. Dia ada di Makassar posisinya. Saya bilang harus move on, bro. Move on. Ini yang jadi tema saya. Mari kita buka dari Yesaya pasal 61. Ayat 1. Perikopnya kabar keselamatan. Atau tahun rahmat Tuhan. Ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memerintahkan pembebasan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya mendapat firman Tuhan. Bahwa Tuhan telah mengurapi dia. Tuhan telah mengutus dia. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat yang ada di keliling kita hari-hari ini, begitu banyak orang-orang yang sengsara, begitu banyak orang-orang yang merasa ketakutan sampai dengan hari ini. Sekarang tugas kita gereja Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ayat firman ini Tuhan kasih hikmah. Gereja harus move on. Gereja harus bangkit kembali. Tuhan sudah mengurapi kita. Tuhan sedang mencurahkan, bukankah Tuhan sedang mencurahkan rohnya hari-hari ini. Di era Pentakosta yang ketiga. Untuk apa? Untuk memberkati kita semua. Untuk menyampaikan kabar baik buat orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang sedang terkurung. Yang belum berani move on. Belum berani bangkit dari keterpurukan mereka. Belum berani meninggalkan zona nyaman mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo kita sama-sama move on. Ayo kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita. Tuhan mengurapi kita semua. Ayat 2 mengatakan dari Yesaya pasal 61 ini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Hari pembalasan Allah kita.
untuk menghibur semua orang berkabung. Begitu banyak orang-orang yang di luar sana mengalami kesengsaraan, sedang mengalami perkabungan di dalam kehidupan mereka. Akibat situasi, mungkin kondisi ekonomi mereka, mungkin sakit penyakit mereka, mungkin rumah tangga mereka sedang dalam masalah. Hari ini saya mau ngajak, gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus move on. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mau move on, belum mau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka masih merasa ketakutan. Mereka masih merasa depresi. Di mana Tuhan? Mana Allah kita? Bapak Ibu, saya juga pernah ngalamin mungkin seperti apa yang Bapak Ibu alami. Saya mengalami depresi yang cukup berat. Saya sampai, Tuhan, mana mujizat-Mu? Tuhan sampai bicara dalam hati saya, aku tidak akan meninggalkan engkau, anakku. Aku bersama denganmu. Wah, di situ saya nangis, Bapak Ibu. Terus terang saya nggak tahan begitu dengar suara itu. Ya. Sampai hari ini Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya. Sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Tidak kekurangan apapun, saya mau bilang. Karena saya percaya apa yang Tuhan sampaikan dalam hati saya. Aku tidak akan meninggalkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini saya mengajak, ayo kita keluar dari zona nyaman kita. Kita jangan puas dengan kondisi kita hari-hari ini. Kita harus keluar. Supaya kita produktif kembali dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau Tuhan berbicara dengan saya percaya Tuhan juga berbicara pada Bapak Ibu semua. Bahwa Tuhan pasti akan menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita belajar dari Bapak Abraham. Bagaimana dia mau keluar dari zona nyaman. Kita tahu Bapak Abraham orang yang sangat kaya raya. Orang yang paling berkuasa di negerinya pada saat itu. Tapi Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya Ur Kasdim. Menuju ke satu tempat yang tidak Abraham tahu. Tapi Abraham melakukan apa? Abraham taat. Dia melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Beradaptasi kembali dengan lingkungan yang baru. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang dia lakukan. Saya percaya ini satu langkah iman. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau. Apa yang perlu kita ragukan lagi, Pak? Tuhan telah mengurapi kita. Ayo, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus move on. Bangkit kembali gereja Tuhan. Keluar dari zona nyaman kita. Hari ini kau mendengarkan firman Tuhan. Ambil keputusan. Tuhan, aku mau move on. Aku mau keluar dari zona nyaman. Aku akan bangkit. Harus bangkit, harus move on hari-hari ini. Ada tugas saudara dan saya yang Tuhan berikan. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan kita hari ini. Dari Yesaya pasal 61 ayat yang kedua. Tugas kita adalah untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Hari pembalasan Allah kita. Ya. Untuk menghibur semua orang berkabung. Tugas gereja hari-hari ini. Hari pembalasan Tuhan. Untuk menghibur orang-orang yang sedang berkabung. Sedang mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Sedang mengalami depresi dalam kehidupan mereka. Sedang mengalami sakit penyakit dalam kehidupan mereka. Saya mau katakan bagian kita harus melakukan doa. Doa peperangan dalam kehidupan kita. Kita harus tangking iblis. Supaya dia jauh dari kehidupan kita. Kalau kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan kita. Kita sudah memberikan pengurapan itu, kuasanya itu kepada saudara dan saya.
Kita harus berani memperkatakan. Kita harus mengalami, harus berani untuk melakukan peperangan. Tolak dalam nama Yesus. Kalau kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan keluarga kita, sedikit-sedikit ada pertentangan antara suami dan istri, antara bapak dengan anak, antara istri dengan anak. Tolak dalam nama Yesus. Bisnis kita sedang turun, kita tolak dalam nama Yesus. Kita perkatakan hal-hal yang positif supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ayo kita ambil keputusan hari ini. Ambil tindakan iman. Kita harus berani ambil tindakan iman. Karena kuasa itu sudah diberikan buat kita semua gereja. Kita terus memperkatakan Pentakosta ketiga. Yesaya 91. Di mana iman kita? Bangkitkan imanmu hari-hari ini. Walaupun engkau belum melihat sesuatu terjadi, tapi percaya Tuhan pasti akan menggenapi. Percaya Tuhan pasti akan mendengar semua doa. Amin. Poin yang kedua, dari ayat yang kedua, untuk menghibur orang-orang yang sedang berkabung, mengalami banyak bencana. Karena kita tahu begitu banyak bencana-bencana yang sedang terjadi dalam bangsa kita. Menghibur orang yang sedang dalam kesusahan. Gereja harus keluar untuk menghibur jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami tekanan, mengalami kesusahan, mengalami resesi dalam kehidupan. Kalau kita melihat yang terjadi, yang ada di luar sana, ada beberapa negara yang kita dengar hari ini bangkrut. Kita terus berdoa untuk bangsa kita. Jangan sampai bangsa kita juga mengalami hal yang sama. Gereja harus keluar. Gereja harus bangkit. Untuk mendoakan supaya bangsa kita terbebas dari segala roh-roh kebangkrutan. Yesaya 60 ayat 1. Kita harus keluar. Untuk menjadi terang, gereja harus keluar menjadi terang buat lingkungan kita, buat kota kita. Di mana Tuhan tempatkan kita. Jelas karena apa? Kegelapan itu sedang menutupi bumi. Makanya kita harus bangkit karena gereja harus move on hari-hari ini. Gereja harus keluar dari zona nyaman. Makanya di dalam Yesaya 61 ayat yang keempat dikatakan, angkatlah mukamu. Lihat sekelilingmu, berarti lihat sekeliling kondisi kita hari-hari ini. Kita harus melek, gereja Tuhan harus melek dengan apa yang ada di sekeliling kita. Makanya saya mengajak, ayo gereja Tuhan, ayo kita bangkit. Kita harus punya jam-jam keintiman dengan Tuhan. Kita punya waktu-waktu keintiman sama Tuhan. Ya, tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan masa-masa kelam kita, tinggalkan masa-masa buruk kita. Dan fokuskan matamu kepada Tuhan. Kita harus punya paradigma yang baru dalam berjalan bersama Tuhan hari-hari ini. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, ya, Bapak Ibu, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu komunitas yang akan menguatkan kita. Gereja sudah menyiapkan semua itu. Ada kul. Mari Bapak Ibu, engkau yang belum bergabung dalam kul, ayo cepat-cepat terlibat. Tuhan, aku mau Tuhan. Karena Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti biasakan beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Makanya kita harus move on. Kita harus masuk dalam komunitas rohani. Ada kul yang gereja sudah siapkan supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama. Kita saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan lainnya sebagai satu keluarga dan menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, saya berharap hari ini kita mengambil satu keputusan. Kita bersama-sama untuk membangun reruntuhan itu. Di dalam Yesaya 61 yang ayat yang keempat. Kita mau deklarasikan, kita mau perkatakan bahwa bisnis kita pulih, rumah tangga kita pulih,
sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, ambil satu komitmen hari ini. Sama-sama berdoa biar ada pemulihan terjadi. Kita mau sama-sama keluar dari zona nyaman kita. Mari saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saya, yang sedang mendengar. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin mendoakan Bapak. Tuhan, biar Engkau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah. Tuhan, jamah mereka. Biar mereka mau move on, keluar dari zona nyaman mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami percaya firman-Mu hari ini menguatkan iman kami. Membangkitkan kembali gairah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Terima kasih. Dalam nama Yesus, sudah berdoa dan bersyukur di hadapan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum saya akhiri, mungkin ada sesuatu Bapak Ibu yang mau didoakan. Silakan mengisi kolom chat. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan Bapak Ibu yang kira-kira perlu untuk didoakan. Tuhan memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu sataku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut,
menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami,
silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami menerima rema yang baru Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Kau bangkitkan Tuhan Yesus, biar setiap tulang-tulang kering Tuhan Kau bangkitkan ya Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau sertai hamba-Mu Tuhan kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan akan menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan Yesus, beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dan kesehatan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh satu hati Tuhan, satu arah Tuhan Yesus untuk mengiring Engkau Tuhan Yesus. Dan untuk taat sama-sama Tuhan bersama-sama dengan gembala sidang kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat karyawan kami, karyawan 1E Tuhan, Bapak Beni Gunawan Tuhan Yesus. Dan serta pengembalaan yang ada di GB Bintaro Shalom Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kepemimpinan daripada-Mu Tuhan Yesus turun mengalir atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan menuai jiwa-jiwa Tuhan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kau berkati negara kami ini Tuhan Yesus dengan berkat daripada Engkau Tuhan, kesejahteraan Tuhan, kedamaian Tuhan atas negara kami Tuhan. Kami menyatakan shalom Indonesia. Kau berkati bangsa kami Tuhan, dari pemerintahan Tuhan sampai ke rakyatnya Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu atas kami Tuhan. Segala yang kami lalui Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah online hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.